Baik, shalom saudara sekalian. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan kepada firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita untuk kita bisa berhati di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan atas kesempatan bertemu dengan Tuhan, menulis mata kami dan mendengarkan barang kami menyampaikan suatu renungan dan juga suatu kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau berfirman Tuhan melalui hamba yang terbatas ini, aku Tuhan Engkau sendiri yang berbicara Tuhan Yesus, agar setiap kata, setiap kalimat itu punya kenafasan dari Tuhan, bukan berasal dari pemikiran hamba yang sangat terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Tuhan. Haleluya. Baik, shalom, terima kasih Tuhan berdoa. Saya akan membahas suatu renungan, yaitu dengan tema bagaimana kita berdoa. Untuk orang Kristen, orang percaya tidak luput dengan apa yang namanya berdoa, tidak asing maksud saya dengan ungkapan berdoa. Kalau kita pahami arti kata berdoa sendiri itu seperti apa sih? Berdoa itu merupakan suatu bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Ada juga menafsirkan bahwa berdoa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya. Kalau yang namanya nafas, berarti doa itu sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Orang percaya tidak bisa luput dari apa yang namanya doa, karena doa itu adalah bentuk komunikasi orang percaya kepada Tuhan. Lantas, bagaimana kita harus berdoa? Saya akan bahas beberapa poin dari tema pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita berdoa. Yaitu pada kita buka kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ke-15. Buka Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-5, pasal yang ke-6 ayat ke-5 sampai yang ke-15. Baik, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan apa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kamu surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, kamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baik, elemen-elemen penting dalam berdoa yang kita bahas kali ini itu elemen-elemen penting, bukan kita tidak berbicara doa yang dijawab maupun ataupun doa yang tidak dijawab. Jadi bukan kita berbicara soal itu ya, tapi kita berbicara tentang elemen-elemen penting di dalam kita berdoa. Langsung masuk ke dalam poin yang pertama. Poin yang pertama ialah mengakui bahwa Allah berotoritas atas segalanya. Di Matius 6 ayat 9 sampai 10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
mengakui bahwa Allah berotoritas atas segalanya. Segalanya dimaksud itu ialah di bumi dan di surga. Allah berotoritas atas segala sesuatu. Segala sesuatu apa? Makhluk-makhluk yang ada di bumi, di surga, itu dari pengawasan Allah. Jadi Allah berotoritas atas segala sesuatu. Kita seringkali berdoa ya, kita sadari. Mungkin tidak hanya saudara sekalian, mungkin saya pun juga tanpa saya sadari, seringkali juga kita berdoa. Jadi kita berdoa seringkali, Tuhan, beri aku berkat, Tuhan, beri aku kecukupan, beri aku harta yang melimpah, Tuhan, tolong sembuhkan aku, Tuhan, beri aku terobosan bagi masalah. Seringkali kita berdoa demikian. Bahkan kita seringkali dalam doa kita cenderung itu meminta. Kita tidak pernah dalam doa kita itu ada suatu ungkapan yang mengagungkan Tuhan kita. Kita harus sadar bahwa kita doa itu sama Tuhan. Kita tidak sepatutnya kita berdoa lalu meminta. Nah, sepatutnya kita dalam berdoa harus ada yang namanya mengakui bahwa Allah itu berotoritas atas segalanya. Jika Allah berotoritas atas segala sesuatu, jadi bagaimana kita harus berdoa? Ya, kita harus berdoa, kita muliakan namanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Jarang sekali kita berdoa demikian. Bahkan dalam doa kita seringkali kita mohon maaf, kita seringkali meminta kepada Tuhan. Bahkan ketika kita meminta, kita lebih condong dalam ungkapan kita meminta itu condong memaksa Tuhan. Dalam tanda kutip, memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang hendak kita mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang salah, saudara. Seharusnya kita harus menyadari posisi kita ini apa. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan itu besar. Tuhan itu ada di atas, ada di surga. Kita makhluk ciptaannya. Apakah kita pantas? Bahkan kita seringkali tanpa kita sadari kita menjadikan Tuhan itu seperti pembantu kita loh. Wah, Anda, saudara, dan saya seringkali minta ke Tuhan itu seperti Tuhan, seperti nyuruh-nyuruh Tuhan untuk mengerjakan apa yang hendak saudara inginkan supaya Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. Itu sangat tidak pantas. Tuhan itu Allah, Tuhan itu pencipta. Tidak mungkin seorang pencipta Anda suruh-suruh seperti itu, sangat tidak pantas. Jadi poin yang pertama, kita harus dalam elemen penting dalam berdoa, kita harus ada yang namanya mengagungkan nama Tuhan atau mengakui bahwa Allah itu berotoritas atas segalanya yang ada di bumi dan juga ada di surga. Langsung kita masuk ke dalam poin kedua, elemen-elemen penting di dalam berdoa. Poin kedua adalah mengucap syukur. Mengucap syukur di sini ada di Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan kami yang secukupnya berbicara soal bagaimana kita mensyukur. Mengucap syukur atas keadaan kita. Mengucap syukur untuk apa? Banyak sekali yang mengucap syukur. Salah satunya kita masih hidup saat ini, kita perlu bersyukur. Mengucap syukur untuk keadaan kita, mengingat kita dalam keadaan kita di dalam suatu kondisi di mana ini masih pandemik ya. Pandemik walaupun puji Tuhan sekarang mungkin sudah lebih membaik daripada sekitar 2-3 bulan lalu. Ya, 2-3 bulan lalu ada kerabat saya itu ada tiga orang meninggal karena COVID ini. Nah, apabila kita, saya, Anda masih bisa hidup sampai saat ini itu berkat kemurahan Tuhan yang patut kita syukuri. Dalam berdoa kita ada elemen yang namanya mengucap syukur. Mengucap syukur sebenarnya bukan hanya berdoa saja, yang paling penting justru dalam kehidupan ini
kita perlu yang namanya mengucap syukur. Ucap syukur harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, janganlah kita seringkali melihat orang yang berada di atas kita. Jika kita melakukan itu, kita sering melihat orang di atas kita akan kita akan sangat susah untuk mengucap syukur. Kita harus melihat orang yang ada di bawah. Bagaimana mereka datang, malah ada orang yang susah makan, kita masih bisa makan. Nah, itu kita patut untuk mensyukuri. Saya ada ilustrasi tentang mengucap syukur ya. Ini ada, anggaplah seorang anak sekolah minggu namanya Ucok. Dia pada hari Minggu dia berangkat ke gereja untuk sekolah minggu. Ketika dia berangkat ke gereja, dia diberikan uang oleh orang tuanya, dikasih uang 10.000. Anggaplah uang 10.000 ini untuk jajannya dia, Ya, untuk persembahan atau sendiri. Anggaplah uang 10.000 ini untuk jajannya dia. Ketika dia berangkat sekolah minggu, tanpa disengaja, Ucok terpleset. Dia tersandung sebuah batu yang akhirnya membuatnya terjatuh, dan uang 10.000 tadi jatuh ke dalam selokan. Nah, ketika pulang dari sekolah minggu, Ucok ini menangis kepada orang tuanya tentunya. Ya, terus orang tuanya kan bertanya, Ucok, kenapa kamu menangis? Bukannya tadi sudah ke gereja, sudah mama kasih uang jajan, orang mamanya bilang seperti itu. Lalu Ucok sambil menangis, Ucok menjawab, ya, tapi uang 10.000 yang Ucok pakai untuk jajan itu sudah jatuh ke dalam selokan. Jadi Ucok tidak bisa jajan berarti. Gitu. Tentu ayah Ucok memberi Ucok uang 10.000 lagi. Ucok diberi uang 10.000 lagi. Nah, Ucok bukannya senang, tapi Ucok malah menangis. Nah, kenapa kok menangis? Orang tuanya tanya, loh, Ucok ini sudah dikasih uang 10.000 lagi. Kenapa kok masih menangis? Ucok menangis, dia beralasan, dia berkata seperti ini. Iya, benar. Uang 10.000 sudah kembali. Tapi jika tadi uang 10.000-nya itu tidak jatuh, uang saya jadinya 20.000, bukan 10.000. Nah, anak kecil pun sudah bisa berpikir sampai sedemikian rupa. Gitu. Jadi sangat penting bagi kehidupan kita untuk mengucap syukur juga. Mengucap syukur ini perlu kita tanamkan di dalam kehidupan anak-anak kita kelak, maupun adik kita mungkin, kalau mereka yang mungkin yang punya adik. Nah, kita harus mengucap syukur. Di sini salah satu ilustrasi bahwa kecenderungan orang itu kurang bersyukur. Seperti itu. Kita dalam kehidupan juga demikian. Kalau kita melihat orang lain, kadang mereka lebih diberkati, seringkali kita protes, bahkan kita marah sama Tuhan. Kenapa kok ini orang tidak kenal Tuhan, ini orang tidak percaya Tuhan, tapi kenapa hidupnya diberkati? Sedangkan saya yang percaya Tuhan, hidup saya gini-gini aja, hidup saya biasa-biasa saja. Itu seringkali kita protes ya sama Tuhan, seringkali. Lantas, apakah kita tahu, walaupun orang itu mungkin keadaan lebih baik, mungkin untuk perekonomian anggaplah lebih memadai dari kita, tapi apakah kita tahu apa yang ada di dalam keluarga itu? Apakah mereka dengan keadaan yang melimpah, berkat yang melimpah, apakah mereka bisa menikmatinya? Apakah mereka dengan berkat itu mereka ada sukacita? Kita belum tahu, itu belum pasti. Saya juga ada
kenal seorang bos teman saya ini, maaf, bosnya mama saya waktu dulu masih bekerja di perusahaan ya, itu sangat kaya orangnya, banyak, punya rumah banyak, tapi ya dia juga berkeluarga juga, sekitar kurang lebih hampir 15 tahun menikah. Tapi di tengah kemewahan hidupnya yang berkecukupan, ada sesuatu elemen yang missing, yang hilang dari hidupnya, yaitu seorang buah hati atau anak. Mereka dalam kehidupan sangat tercukupi, sangat ya kurang lebih enak, orang itu kurang lebih hidupnya baik, hidupnya perekonomian mereka berkecukupan. Hanya satu yang kurang, mereka tidak memiliki anak. Pertanyaannya, apakah mereka ada sukacita dalam kehidupannya? Tentu tidak. Datang sukacita tidak dapat dibeli dengan apapun. Mungkin keadaan kita biasa-biasa saja. Tidak dalam perekonomian mungkin juga tidak sebaik dia, tapi kita punya keluarga yang bahagia. Kita punya keluarga, kita punya anak, kita masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ini, juga cukup untuk menyekolahkan anak, itu sungguh lebih bahagia mungkin daripada orang tadi yang memiliki banyak harta tapi tidak memiliki seorang anak. Mungkin keadaanmu lebih bahagia dari orang tadi. Begitu. Jadi kita perlu apa yang namanya mengucap syukur. Karena Tuhan menghendaki kita mengucap syukur. Oke. Baik, kita langsung masuk saja ke poin yang terakhir atau poin ketiga, yaitu dalam elemen penting dalam berdoa ada yang namanya memiliki kerendahan hati dan kasih. Kenapa kok kita harus memiliki kerendahan hati dan kasih? Kita lihat di ayatnya Matius 6 ayat 12 sampai 15 ini, kita baca sebentar. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi jelas ya, kenapa kita dalam elemen berdoa ini kita jelas kenapa kita harus memiliki yang namanya kerendahan hati dan juga kasih. Karena di sini jelas dicatat bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Tuhan itu pengampun umatnya. Tuhan tidak menyimpan dendam kepada manusia. Nah, lantas kita manusia ciptaannya, apakah kita masih menyimpan dendam bahwa Tuhan saja yang kita berdosa, Tuhan masih mau mengampuni? Bagaimana dengan kita? Apa jika kita memiliki teman yang berbuat salah atau berbuat tidak pantas atau berbuat dosa kepada kita, apakah kita tidak bisa mengampuni? Mungkin susah bagi kita mengampuni, kadang seringkali begitu. Tapi kita harus belajar dari doa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa Kami, bahwa kita harusnya mengampuni. Kita sangat suatu keharusan bagi kita untuk mengampuni kesalahan orang lain. Sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Orang hidup di dalam dendam itu tidak enak, sungguh tidak enak. Saya ada suatu cerita juga. Teman saya di gereja itu namanya samaran saja ya, Pak Yosua, anggaplah Pak Yosua, samaran saja namanya. Dia memperistri seorang perempuan, tapi dalam tanda kutip ini pernikahannya tidak sah ya, dalam arti tidak ada ikatan resmi pernikahan. Ya ini istri kedua. Istri pertamanya kan meninggal, dia menikah lagi, tapi sebenarnya tidak bisa dikatakan menikah ini karena tidak ada ikatan yang sah. Jadi dia tidak menikah. Kalau orang Jawa bilang kumpul kebo, ini tidak boleh sebenarnya. Nah, sana
jika di situ dia sangat sangat mencintai orang yang istri kedua ini yang dia nikahi. Singkat cerita, sudah kumpul sampai beberapa tahun, istrinya ini tiba-tiba meninggalkan dengan membawa harta kekayaannya. Jadi kayak uangnya itu juga beberapa perhiasan apa juga bawa sama istri kedua ini. Dan tidak ada kabar lama. Dicari-cari juga sulit tidak ketemu. Hingga akhirnya si Pak Yosua ini menyimpan suatu dendam. Ya bukan dendam, ya dendam juga karena kepahitan gitu. Karena dia sangat marah, kenapa kok dia ditipu gini. Padahal dia benar-benar sungguh-sungguh. Gitu. Nah, langsung saja singkat cerita, 2 bulan kemarin itu si teman saya Pak Yosua ini sakit sesak napas, juga seperti badannya terkulai lemas gitu, seperti orang yang mau mati tapi nggak bisa mati gitu intinya. Jadi badannya itu lemas sekali, kalau mau bangun pun juga tidak bisa gitu loh, susah. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dan tidak dites, sebenarnya tidak kena COVID ya, sesak kan ganti COVID beda sama ini kan. Dites tidak kena COVID sebenarnya. Dan baru ketika sekitar dia dirawat sekitar 3 hari di klinik dekat rumahnya, setelah itu kondisinya tambah parah kan, setelah tambah lemes, tapi anehnya ini dokter tidak mengidentifikasi adanya penyakit apa-apa di dalam tubuhnya, semuanya sehat, semuanya normal kalau menurut analisa dari dokter yang ada di klinik. Hingga akhirnya sampai sekitar 3 hari itu dia akhirnya dibawa ke rumah sakit di Sidoarjo, karena memang kondisinya semakin parah tapi tidak jelas gitu, tidak ada penyakitnya seperti itu. Akhirnya dibawa ke Sidoarjo, baru di situ dia kan setiap masuk rumah sakit pasti ada tes ya, apalagi orang sakit yang gejala-gejala COVID ini. Di sana dia baru positifnya mungkin baru ketika dia di sana, karena memang sebelumnya masih tidak positif di sini, kita tidak positif COVID maksud saya. Sehingga cerita dia di rumah sakit Sidoarjo beberapa hari. Nah, tidak lama, sekitar 3 hari atau beberapa hari di rumah sakit Sidoarjo itu juga ada tadi istrinya yang melarikan diri tadi juga sakit gitu. Entah itu suatu kebetulan atau gimana, tidak tahu. Itu saya juga dapat kabar dari gembala saya, kan yang mengurus gembala saya, mengurus Pak Yosua ini sakit, itu gembala saya. Nah, juga sama sakit juga. Dan yang parahnya lagi, belum dia meninggal, dia tidak mengampuni orang ini, padahal dia sudah diberi nasihat oleh gembala saya bahwa kamu ini harus mengampuni supaya sakitnya sembuh. Kamu sakit karena kamu tidak mau mengampuni. Kamu harus lepaskan pengampunan itu. Dia memang berkata iya, tapi dalam hatinya saya rasa dalam hatinya dia tidak benar-benar mengampuni. Dan akhirnya si istrinya Pak Yosua ini yang dirawat pada meninggal, tapi Pak Yosua juga belum mengampuni, dan hari berikutnya Pak Yosua meninggal. Ya, jadi intinya seperti itu saudara. Jadi kita tidak boleh menyimpan dendam, atau kita harus memiliki kasih dalam mengampuni seorang bersalah kepada kita. Mengampuni, kerendahan hati juga berbicara tentang kasih, juga satu paket saya rasa. Kerendahan hati juga kerendahan hati dan kasih. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun kita yang benar, mereka yang salah, kita harus mengampuni. Itu berbicara soal kerendahan hati. Gitu. Jadi intinya, yang poin terakhir ini, kita elemen penting
doa itu ialah memiliki kerendahan hati dan kasih adalah kasih. Kenapa kok kasih? Karena Allah itu kasih. Jadi kita harus hidup di dalam kasihnya Allah. Baik, sekian. Jadi poin-poin elemen penting dalam berdoa ini adalah kita terapkan di dalam kita berdoa, agar kita berdoa tidak ngasal dalam arti kita berdoa cuma ingin meminta. Nah, kita malah kehilangan poin-poin elemen-elemen penting ini di dalam kita berdoa. Jadinya doa kita jadi berhala, sehingga doa kita tidak terjawab. Hanya mungkin kita kehilangan dari elemen-elemen. Baik. Sekian pemberitaan renungan pada malam hari ini. Kiranya melalui renungan ini, saudara dapat diberkati, saudara dapat bertumbuh di dalam iman dan juga pengharapan saudara dalam Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.